Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, Prof. Hanif, lama tidak ketemu ini. Dan juga para senior, semuanya peserta yang berbahagia. Prof. Imam ini guru saya waktu saya di UIN Malang. Masih ingat, kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas saya adalah mensarah apa yang disampaikan oleh Gus Wahid. Gus Wahid tadi mensitir inna hadza ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Saya memahami bahwa umatan wahidah itu adalah ruh sebetulnya. Jadi ada jasmani, ada ruhani. Jasmani kita ini berasal dari ibu dan bapak, itu pertemuan antara sperma dan ovum. Tapi setelah umur 4 bulan 10 hari yang saya paham itu dilengkapi oleh Allah, disempurnakan dengan ditiupkannya ruh. Nah, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Itulah umat sebetulnya, umat wahidah. Kalau dari sisi jasmani kita ini memang beraneka suku bangsa. Tapi kalau dari sisi ruhani itu sama sebetulnya. Tidak ada ruh Jawa, ruh Sumatera, ruh Kalimantan, ruh Jepang, ruh Cina, dan lain-lain, Amerika, Eropa, dan seterusnya. Tidak ada. Ruh itu sama, sebetulnya satu, umatan wahidah. Lah ruh itu juga disebut mukmin sebetulnya. Ruh itu juga disebut iman. Karena itu sebenarnya kita ini sama kalau kita lihat dari sisi inti manusia itu. Tidak ada beda, karena satu umat yang satu dari sisi ruhaninya. Ruhani ini disebut dengan ruh, disebut dengan iman, mukmin. Nah, hanya seringkali tatkala kita bilang iman, mukmin itu lalu kita ini, yang lain lalu jadi kafir. Padahal secara ruhani itu sama seluruh roh di dunia ini. Karena itu memang seharusnya bersatu, wong itu innamal mu'minuna ikhwah itu kan. Nah, sebagai bukti sama, ruhani ini kan ada rasa. Kan mereka punya, kita semua ruhani kan punya rasa yang sama. Kalau ada orang tidak salah lalu dihukum, itu semua orang menjadi sedih. Kalau ada anak yatim lalu dibiarkan, dari bangsa manapun lalu itu akan sedih sebetulnya, akan ada kasih sayang. Nah, lihat itu orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei, orang Amerika, orang Eropa, orang Rusia, semua merasa yang sama. Itulah saudara sebetulnya dari sisi rohani. Nah, memahami dari apa yang disitir oleh Gus Wahid ini, sebetulnya kita ini harusnya memang bersatu. Harus bersatu merasa saudara, tapi realitasnya kan seperti yang dikatakan oleh Gus Wahid tadi. Berpecah belah, lalu kemudian berselisih, lalu kemudian saling hina menghina, jatuh menjatuhkan. Sebagaimana dulu saya katakan, kalau dulu ulama-ulama ini kan datang kalau ada problem lalu menyelesaikan. Tapi sekarang para ulama, para cendekiawan muslimnya itu juga sudah saling bertengkar sendiri. Padahal sebenarnya kalau saya lihat itu ancaman kepada orang-orang yang selalu berpecah belah, lalu berselisih itu luar biasa. Di surat Ali Imran 105 misalnya mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Juga wa ulaika lahum adzabun adzim. Mereka yang suka berpecah belah, mereka yang suka berselisih itu diancam dengan azab. Karena itu kalau
kalau kita lihat dari sisi normatif Quran dan hadis Nabi, memang nggak pantas sebetulnya kita berpecah belah itu pada tingkatan tidak pantas, Gus Wakid. Kalau saya lihat itu terlalu berani melawan ajaran Allah dan Rasul itu. Lalu pertanyaannya, kenapa ini? Inilah menurut hemat saya perlu direnungkan bersama. Saya kok menengarai begini. Jangan-jangan Islam yang kita terima itu sebetulnya sudah bukan Islam yang sebenarnya, jangan-jangan itu. Jangan-jangan ketika Islam itu mengenalkan diri kita ini siapa, Rasul Muhammad itu siapa, Allah yang sebenarnya itu siapa, jangan-jangan belum kita kenal. Jangankan dekat, kenal saja jangan-jangan tidak. Tatkala kita sholat menyembah Allah, Allah itu siapa? Jangan-jangan juga tidak kita kenal. Kita hanya kenal nama. Namanya Allah. Tapi yang bernama Allah itu siapa itu kan? Jangan-jangan sampai hari ini tidak tertangkap. Yang namanya Allah itu sebetulnya siapa? Yang namanya Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Jangan-jangan kita juga tidak tahu, jangan-jangan. Jangan-jangan diri kita sendiri siapa itu kan? Dulu pernah saya ulas, diri kita, diri yang sebenar-benar diri kita ini siapa? Kita seringkali mengatakan mataku, kepalaku, telingaku, tanganku, perutku. Tapi aku yang punya perut, aku yang punya tangan, aku yang punya mata, telinga, hidung, aku yang punya tubuh itu mana itu? Nah tentu sebetulnya manusia itu lalu juga gaib. Aku ini sebetulnya tidak pernah kelihatan. Sama-sama gaib, sama-sama ruhaniah. Antara aku, diriku, Rasulullah, Rasul itu juga gaib, Allah juga gaib. Yang karena itu tidak pernah dikenal. Karena ketika sholat saja itu tidak mengenal Allah, hanya mengenal namanya, tapi tidak kenal siapa yang punya nama. Lalu kemudian kita lakukan sholat itu hanya dari wilayah syariah. Yang penting syarat fisiknya saja itu sholat 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat subuh, 4 rakaat duhur. Tapi sebenarnya apakah kita ini benar-benar nyembah Allah? Allah yang benar-benar punya nama Allah itu. Nah ini barangkali jadi pendidikan Islam atau mungkin keislaman umat ini sudah hilang, jangan-jangan itu Gus Wakid. Islam Al-Quran yang tidak mengenalkan tentang Tuhan, tidak mengenalkan tentang Rasul, tidak mengenalkan pada diri. Dulu saya katakan bahwa kalau kita baca buku ekonomi, maka isinya adalah tentang kegiatan ekonomi. Buku pertanian membahas tentang ihwal bertani. Buku peternakan juga membahas hal ternak. Pertanyaannya adalah Al-Quran yang 30 juz, Al-Quran yang 114 surat itu bicara apa? Jangan-jangan kita hanya sekedar membaca, padahal Quran itu kan keterangan. Al-Quran itu kan penjelasan. Tapi kita tidak pernah bertanya atau mungkin kelupaan bertanya, Quran yang merupakan penjelasan atau keterangan itu menjelaskan tentang apa? Benda yang dijelaskan oleh Al-Quran itu apa? Tentu kalau kita lihat benda yang diterangkan oleh Quran, kita akan tahu siapa Tuhan, siapa Muhammad, siapa diri kita ini. Dan karena tidak tahu itulah lalu kemudian jadi sembrono. Bahkan berani menipu Tuhan, coba. Ketika kita Allahu Akbar itu lalu kemudian pikiran kita kemana-mana, itu kan berarti kita ini nipu Tuhan. Seolah-olah kita nyembah tapi kita lalu kemudian ingat mall, ingat kampus, ingat halakoh, macam-macam seperti ini. Tuhan sendiri tidak tahu siapa itu sebenarnya itu. Nah, kalau diketahui saja itu tidak, apalagi dekat. Sebab kalau orang itu tahu dirinya, lalu tahu Rasul, tahu itu Tuhan, maka tidak akan berani bertengkar sama orang, lalu merendahkan orang. Sebab betapapun itu adalah makhluk Allah.
Tidak akan berani sebetulnya kita itu tipu menipu, kita ini lalu korupsi, lalu kemudian berebut yang tidak berani kalau kita ini. Saya kan dekat dengan misalnya Gus Wakid ya. Saya ini kenal, tidak hanya kenal, jangan dekat lah, setiap minggu ketemu. Saya ketika saya satu hari tidak ikut halaqah karena saya pergi ke mana kemarin itu, ke Jogja, ada rasa salah. Kenapa? Karena saya kenal Gus Wakid, tidak saja kenal, tapi saya tahu dengan Gus Wakid orang yang begitu semangat untuk ngajak kita memahami Quran dan Sunnah ini. Saya merasa salah. Kenapa saya merasa salah dan saya berusaha untuk kalau acara-acara ke depan saya mesti ada cari waktu yang lain yang tidak ganggu kegiatan ini. Kenapa? Karena saya dekat dengan Gus Wakid. Saya kenal dengan Gus Wakid. Tapi umpama saya itu hanya kenal nama Gus Wakid, umpama saya hanya kenal nama Gus Wakid, tapi saya tidak tahu siapa itu Gus Wakid. Bahkan saya hanya WA-WA-an, tapi saya tidak tahu siapa Gus Wakid. Mungkin saya sembrono. Maka lalu saya, ini Gus Wakid, jangan-jangan kita ini lagi kena krisis sebetulnya. Krisis tidak mengenal Islam lagi. Krisis tidak mengenal Tuhan. Krisis tidak mengenal Rasul. Bahkan kita ini krisis tidak mengenal diri kita sendiri, ini siapa, sebetulnya siapa. Akhirnya kita tidak tahu diri. Dan orang yang tidak tahu diri, karena tidak tahu sebetulnya saya ini siapa, aku ini siapa, maka lalu kemudian kan menjadi orang yang menjadi orang yang jelek ya, kira-kira orang yang tidak tahu diri ini. Saya rasakan kok itu Gus Wakid. Jadi mungkin dicari gimana kira-kira beragama itu adalah untuk mengenalkan diri kita, mengenalkan Rasul itu siapa, mengenalkan Allah, dan dengan kenal itu lalu kemudian menjadi dekat. Dan ketika menjadi dekat itu, mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan menjadi baik dengan sendirinya. Sholat pun sholat yang terbaik karena bertemu dengan Allah, mulaku robbihim. Ketika puasa pun tidak sekedar mencegah makan dan minum hubungan suami istri, tetapi mencegah gejolaknya hawa nafsu. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ini pandangan saya Gus Wakid. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan. Krisis pengetahuan kita tentang Islam, krisis tentang pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang Rasul, dan tentang diri sendiri yang berakibat kayak begini ini, kacau balau di berbagai belahan dunia. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.